Mari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, ada dua hal menarik dari bacaan Injil untuk kita renungkan hari ini. Yang pertama, soal popularitas, soal kebanggaan yang berlebihan, lalu menjadi sombong. Bagian pertama dari Injil setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, bukankah itu suatu karya yang mengagumkan? Dan karena itu kesempatan bagi Yesus dan bagi murid-murid kita mendapatkan puji-pujian dan popularitas. Dan itulah yang dicari oleh banyak orang. Ingin dipuja-puji, kalau betul sukses bolehlah dipuji. Tapi kalau cari puji-pujian, itulah yang keliru. Karena itu Yesus menghindari popularitas yang justru tidak ada artinya. Sehingga ia katakan segera memerintahkan murid-muridnya, naik ke perahu cepat, pergi ke seberang. Kalau kalian tetap ada di sini, Anda tergoda untuk mendapatkan puji-pujian dan popularitas dari banyak orang. Dan Yesus sendiri juga menyingkir dari orang banyak dan dikatakan segera pergi berdoa. Segera pergi menghadap Bapa, tetap menyadari diri sebagai putra yang harus melaksanakan kehendak Bapa. Maka mari saudara-saudari, bagian pertama kita belajar untuk menempatkan posisi kita di mana. Jangan terjebak di dalam pencobaan. Kalau ada situasi yang memang menggoda untuk jatuh dalam puji-pujian yang tidak artinya, lebih baik mari kita naik ke perahu, pergi ke seberang, atau pergi berdoa. Yang kedua adalah bagian kedua dari Injil hari ini, ketika murid-murid dikatakan mulai payah menghadapi gelombang, mulai payah mendayung di tengah arus danau yang kencang. Lalu mereka dikatakan mereka mulai ketakutan dan berteriak-teriak. Tetapi saat itulah saudara-saudari, Yesus mendatangi mereka. Yesus berjalan di atas air dan mendapatkan mereka. Memberikan inspirasi kepada kita, saudara-saudari, kalau kita merasakan dan mengalami tidak ada Tuhan di antara kita. Kalau kita merasakan dan mengalami tidak ada Yesus di antara kita, maka kesulitan yang kecil pun membuat kita jadi panik. Bukankah murid-murid itu adalah nelayan-nelayan? Mereka terbiasa di air, mereka terbiasa di danau. Tapi ketika merasa mengalami Yesus tinggal di darat, kita sendirian, maka mereka mulai takut, mulai merasakan gelombang, mulai merasakan ketidakmampuan. Maka poinnya bagi kita adalah, mari kita selalu menempatkan dan menghadirkan Kristus di dalam hidup kita. Karena kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita, kita akan selalu mendapatkan kekuatan. Karena kita adalah orang-orang yang terberkati, orang-orang yang sudah diberi roh, sudah diberi karunia oleh Tuhan sendiri. Maka mengapa kita mesti cemas dan takut? Dan Rasul Yohanes dalam bacaan pertama menyatakan, supaya Tuhan selalu tetap ada di antara kamu, supaya kamu tetap merasakan Kristus ada di antara kamu, belajarlah dan terus-meneruslah saling mengasihi. Semoga demikian.